Salam jumpa, Bingkai Sumatera kembali hadir untuk Anda. Kami merangkum berbagai liputan tentang keberagaman, aktivitas kehidupan, dan nilai inspiratif masyarakat Sumatera. Tidak hanya memberikan bantuan kepada anak-anak yatim dan juga kaum duafa, komunitas pejuang sedekah mandiri juga memberikan edukasi terhadap anak-anak yatim, seperti penyuluhan tentang bahaya akan konsumsi narkoba dan juga mengajarkan mereka berkreasi dengan kertas untuk dijadikan aneka ragam kerajinan tangan. Seperti apa? Kita saksikan liputannya berikut ini. Bertemu dengan orang-orang dari berbagai profesi adalah hal yang jarang bisa didapatkan Iwan Syahputra, remaja berusia 17 tahun, warga Kelurahan Hamdan, Medan Maimun. Sejak menderita epilepsi ketika berumur 6 tahun, Iwan tak lagi bisa bersekolah, sehingga menutup kesempatannya untuk bertemu dengan banyak orang. Namun dalam acara berbagi bersama anak yatim yang digelar komunitas pejuang sedekah mandiri ini, Iwan berkesempatan bertemu dengan orang-orang yang ingin menghibur dan berbagi pengalaman dengannya. Iwan ditemani ibunya, Jumia. Sejak penyakit epilepsinya semakin mengganggu ketika ia beranjak remaja, ia tak mampu berpergian sendiri. Iwan ini sebelum sakit, dia orangnya ceria, baik, berteman, bersahabat, dia suka tolong-menolong, kasih mengasihi sama teman-temannya, suka bermain-main sama teman-temannya waktu dia sehat. Pejuang sedekah mandiri adalah kumpulan dari orang-orang yang ingin bersedekah untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Komunitas ini memang belum lama hadir, namun aksi mereka untuk membantu anak yatim dan kaum duafa cukup terbilang sering. Saat ini, acara yang sedang mereka gelar adalah memberikan bantuan dan edukasi kepada sejumlah anak-anak yatim yang ada di sekitar Kecamatan Medan Maimun. Selain Iwan, juga terdapat 40-an anak yatim lainnya dalam kegiatan ini. Selain dukungan material, anak-anak ini juga dibekali ilmu yang bermanfaat. Petugas dari Badan Narkotika Nasional memberikan penyuluhan tentang bahaya mengonsumsi narkoba. Petugas menjelaskan bahwa selain dapat menyebabkan kecanduan, narkoba juga dapat mengurangi kekebalan tubuh dan merusak kepribadian. Anak-anak terlihat antusias mendengarkan penyuluhan ini. Bantuan alhamdulillah yang kita terima banyak ya Bang ya. Kita juga terima seperti baju bekas, makanan, kemudian ya seperti hari ini disponsori dari Bapak General Manager Hotel Polonia, Bapak Ayub, seperti tempat dan snack-snack juga dari Hotel Polonia. Kemudian dari baju Kinantan, Kampung Dongeng Medan, Patir Lollipop, serta dari Bapak Kepala BNN sendiri semuanya mendukung dan diberikan bantuan. Jadi terima kasih sekali. Mendengarkan dongeng dari kelompok Kampung Dongeng juga merupakan salah satu kegiatan yang cukup menarik perhatian anak-anak. Demikian juga dengan permainan sulap yang dibawakan oleh pesulap Kota Medan, mampu menghibur anak-anak yatim yang selama ini sulit mendapatkan hiburan. Anak-anak juga diajak berkreasi membuat kerajinan dari kertas untuk dijadikan hiasan pensil. Kegiatan ini memancing daya kreativitas anak sehingga dapat lebih berkembang lagi pada usia pertumbuhan mereka. Selama ini kan mungkin hanya sekedar datang, kasih bingkisan, makanan, uang, pulang gitu kan. Ya sepertinya hanya biasa-biasa aja, nggak berkesan. Nah kenapa sih kita nggak bikin yang lebih kreatif gitu kan? Mana tahu dengan acara seperti ini teman-teman yang lainnya bisa ikut tergerak hatinya untuk bergabung bersama kami seperti itu. Jadi ya ajak komunitas lain kita rangkul ataupun bapak-bapak profesional dan seluruhnya siapapun yang ingin bergabung kita terima dengan lapangan terbuka. Komunitas pejuang sedekah mandiri ini juga memberikan bantuan uang, bingkisan, serta makanan kepada anak-anak yatim ini. Bantuan ini dikumpulkan dari donatur pejuang sedekah mandiri yang berasal dari anggota maupun luar anggota. Ya senang Bang, senang kali. Membuat boneka dari pensil, melomba,
Bertanya-tanya sama manajer. Oh, saya syukur kali, berterima kasih, senang, ceria, bahagia. Iwan Syahputra dan ke-40 anak yatim lainnya memang tidak seberuntung anak-anak lain yang seusia dengan mereka. Namun kepedulian para pemuda dari pejuang sedekah mandiri setidaknya telah memberikan semangat kepada mereka untuk menjalani hidup dan berkarya. Kecelakaan kerja yang dialami oleh Imron Syahputra, seorang pria berusia 23 tahun telah membuat dirinya putus asa karena kedua tangannya tidak dapat berfungsi lagi. Namun jalinan cinta kasih antara dirinya dengan relawan Yayasan Buddha Suci Cabang Medan telah mampu membangkitkan dirinya dari keterpurukan. Seperti apa kisah selengkapnya kita saksikan dalam liputan berikut ini. Saya tidak punya apa-apa, harta, benda, atau tenaga saya yang bisa dikuras. Cuman inilah saya, hanya bagian tubuh saya yang bisa saya berikan untuk bersumbangsi. Menjalin jodoh dengan Yayasan Buddha Suci menjadi berkat terindah bagi Imron Syahputra. 4 tahun sudah Imron menjadi penerima bantuan Yayasan Buddha Suci Cabang Medan. Imron berjodoh dengan Yayasan Buddha Suci pada tahun 2010 semenjak ia mengalami insiden yang mengakibatkan kelumpuhan. Maimunah, ibu Imron, senantiasa menyemangati Imron agar tegar menghadapi musibah yang dialaminya. Saat itu kami masang di pinggir jalan rumah besar, dan di situ mereka menggunakan acara adat, jadi mereka minta tenda yang tingginya sekitar 6 meter. Karena waktu itu saya kan bagiannya di atas tenda terus, jadi bagian pemasangan di atasnya bagian saya. Setelah itu mereka memberi saya sebuah besi panjang untuk dipasangkan ke atas, dan tanpa saya sadari saya menyenggol sebuah kabel listrik seperti itu. Dia terus bilang, "Ma, aku nggak ada harap nih buat lagi Ma hidup," katanya. "Lompatlah kau dari rumah sakit." "Jangan," gue bilang. "Masih ada orang yang putus tangannya nggak?" Kecil hati pun. "Pandang Mama," gue bilang. "Mama pun tukang cuci untuk demi kau," gue bilang. Pria 23 tahun ini bekerja memasang tenda milik saudaranya. Suatu hari saat sedang bekerja, ia terkena sengatan listrik sebesar 20.000 volt ketika hendak memasang tenda. Kecelakaan itu membuat kedua tangan Imron mengalami luka bakar yang cukup serius. Semenjak kecelakaan kerja tahun 2010 hingga 2012, Yayasan Buddha Suci membantu biaya operasi Imron sebanyak 9 kali yang dilakukan di 3 rumah sakit. Sampai saat ini, relawan Yayasan Buddha Suci masih mendampingi Imron melakukan terapi di Rumah Sakit Harapan Jaya. Kini keadaan Imron semakin membaik. Ia kembali melakukan aktivitasnya seperti mengendarai sepeda motor hingga kembali bekerja memasang tenda. Ia lakukan sendiri tanpa bantuan orang lain. Meski keadaan Imron belum pulih secara total, sekarang Imron menjadi salah satu donatur Yayasan Buddha Suci Medan. Tidak jarang Imron menyempatkan dirinya mengunjungi pasien suci yang lain. Bersama relawan suci, Imron menjadi sosok inspiratif untuk penerima bantuan lain agar tetap tegar ketika mengalami cobaan hidup. Kita bisa lihat di foto ya, bahwasanya tangannya. Buat Yayasan Buddha Suci, saya terima kasih banyak karena saya telah dibantu. Karena tidak ada kata lagi selain kata-kata terima kasih. Banyak-banyak terima kasih pun tidak cukup saya rasa.
Saya pun ingin membantu semampu saya lagi selama masa hidup saya. Seperti Master, bahwasanya harapan Master bahwasanya orang yang kita bantu itu harus bisa bangkit kembali untuk membantu yang lain. Sehingga dunia ini bisa dikelilingi dengan penuh kehangatan cinta kasih. Di mana orang yang susah, di situ ada insan suci. Harapannya juga nanti Imron bisa bergabung di barisan suci. Menebarkan cinta kasih universal ke penjuru dunia adalah cita-cita insan suci. Seperti Imron yang merasakan indahnya perbedaan, namun dapat saling melengkapi satu sama lain tanpa memandang perbedaan. Pemirsa, hubungan antara Indonesia dan India telah terjalin sejak berabad silam, sehingga keduanya memiliki keterkaitan dalam budaya, seni, dan juga agama. Hingga kini, hubungan kedua negara ini masih tetap terus terjaga dengan baik. Keharmonisan inilah yang tampak dalam Festival Budaya India di Indonesia. Hubungan Indonesia dan India sudah terjalin sejak ribuan tahun lalu. Pelaut kedua bangsa berlayar dan saling mengunjungi untuk kepentingan dagang. Pertukaran sosial budaya pun terjadi. Tidak heran jika kedua negara memiliki keterkaitan yang kuat sampai saat ini. Di Medan, peradaban etnis India masih dapat kita jumpai di kawasan Kampung Madras. Di sini, etnis India Tamil menetap dan membentuk komunitasnya. Sekarang, mari kita tanya warga Medan, sejauh mana ya mereka mengenal budaya India? Pakaiannya, suka pakai baju yang norak-norak. Kalau mengenai budaya India, saya kurang tahu, Mbak. Kalau yang udah nikah itu biasanya pakai ini ya, apa namanya, yang merah-merah itu. Tari-tarian dan pakai sari-sari gitu. Yang disuka mungkin artis wanitanya yang cantik-cantik. Dari Mohabatan, terus yang pertama itu yang paling saya suka tuh Shahrukh Khan. Saya kurang tahu, mungkin martabak, salah satu makanan dari India. Oh, makanannya kayak roti-roti apa? Roti canenya, karinya gitu. Menurut catatan sejarah, hubungan Indonesia dan India sudah terjalin sejak berabad-abad lampau melalui jalur perdagangan. Sampai sekarang, hubungan keduanya masih terjalin dengan sangat baik, diantaranya melalui seni dan budaya. Untuk mengenal lebih dekat etnis yang konon adalah nenek moyang bangsa Indonesia ini, saya mulai dari kuil Sri Mariaman di Kampung Madras yang sudah berusia 134 tahun. Kuil ini menjadi penanda keberadaan etnis India di Medan. Di sini saya bertemu dengan Ibu Asmita Surbakti, dosen sejarah dari Universitas Sumatera Utara. Kebetulan sekali kita jumpa. Saya bisa bertanya tentang sejarah kedatangan bangsa India di tanah air ini. Ibu, ini sejarahnya bagaimana sih hubungan antara Indonesia dan India dulunya terjalin? Eksistensi orang India di Indonesia lah pada umumnya ini terjadi sebelum Masehi, sekitar tahun 200 sebelum Masehi, ya itu gelombang yang pertama hingga tahun 700 Masehi, kedatangan gelombang kedua tahun 700 Masehi hingga 1500 Masehi. Jadi jauh sekali sebelum Masehi sendiri pun dalam persebaran penduduk tempo dulu, orang India itu sudah ada di bawah yang datang kemari, kemudian mereka dengan membawa budayanya, mempengaruhi kebudayaan orang kita, dan ini tersebar di seluruh Indonesia. Lalu budaya apa saja yang dibawa dari India ke Indonesia dan mempengaruhi budaya sekitarnya?
Orang India ini sangat terkenal dengan berdagang. Ini yang dibawa oleh mereka yang kita adopsi, berdagang, kemudian seni sastra, kemudian seni ukir. Seni ukir khususnya dalam pandai emas atau pandai besi. Jadi banyak orang India yang datang terkait dengan aktivitas penanaman tembakau itu. Jadi kita lihat bagaimana ibu-ibu orang India yang kita sebut dengan amat tadi itu, ya, dia memakai sanggul, ya, sanggul Jawa, memakai rambut sendiri, kemudian mereka memakai kebaya, dan ingat mereka pakai sarung batik. Di Medan, budaya India berkembang sangat baik dan eksistensinya dapat dilihat dari berbagai kegiatan budaya, seni, ataupun keagamaan. Salah satunya perayaan pemujaan Dewa Murga atau Murugan. Biasanya dikenal dengan Festival Thaipusam yang diselenggarakan di Kuil Sri Mariaman ini. Thaipusam diselenggarakan pada akhir Januari atau awal Februari. Acara Thaipusam berlangsung hingga malam hari. Masyarakat etnis India berkumpul untuk ritual mengarak patung Dewa Murugan dengan menggunakan kereta kencana. Pemirsa, ini adalah salah satu budaya India yang ada di kota Medan, yaitu Festival Thaipusan. Festival Thaipusan ini adalah dalam rangka merayakan kelahiran Dewa Murga. Nah, Dewa Murga akan diarak menggunakan kereta kencana yang berusia 122 tahun mengelilingi kota Medan. Kita lihat ya. Musik tradisional masih digunakan dalam arakan-arakan ini. Begitu juga dengan kereta lembu yang menjadi hewan suci bagi masyarakat India. Secara budaya, masyarakat India di Medan sudah berbaur dengan baik. Lalu bagaimana hubungan kedua negara, India dan Indonesia ya? Saya membuat janji dengan Konsulat Jenderal India di Medan, Pak Bashir Ahmed, di sebuah restoran khas India, sambil menikmati kuliner India tentu saja. Halo Pak Ahmed. Halo, selamat siang. Siang. Saya duduk ya. Wah, ini kita sangat senang ya Pak ya. Sir, what do you think about relation of Indonesia and India? I see the relation between India and Indonesia is very good. They're the best as compared to all the times. And presently we have done Festival of India in Indonesia, which was very popular, and we got a lot of very good response. So I see the relation is going all the way very good. The government of India is doing a lot of things to enhance people-to-people contact in order to promote Indian culture and shared. So in the view of the government of India, India-Indonesia has a shared culture. Sir, besides art and culture, what else popular from India? I think in my view the most important element besides art and culture and Bollywood is the food. Okay, terima kasih Bang. Try with this, the very popular food, roti chane. Nah pemirsa, yang saat ini saya makan adalah roti cane dan cole, dikombinasi juga dengan nafrata. Saya mau coba dulu ya. Enak sekali pemirsa, ini rasanya gurih. Bumbunya itu banyak sekali bumbu. Seperti kata Pak Konjen tadi, salah satu program yang mereka buat adalah Festival India. Acara dengan tema Sahabat India ini diselenggarakan di sejumlah kota di Indonesia dengan berbagai pertunjukan yang berbeda. Untuk Medan, acara dikhususkan pada tarian tradisional yang penarinya didatangkan langsung dari Gujarat, India. Halo, Sir.
dance you will show tonight? What are they? Tonight is we perform here only 4 dance. In the morning in Islamic University we perform, and there is 8 dance. Okay. Yeah, and after the Randal Garbo, then we perform Holi. Holi is very big festival in India and colorful festival of India. Okay. Yeah. So you know India is very well known by the dancing. Why? Yes, the dance is given by Lord Krishna. This dance is 5,000 year old form. When the Krishna and his beloved Radha together, all the shepherds and they dance and enjoy. So may I join them to dance? Yes, why not? Okay. But you must wear our costume. Oh, Yeah. okay. Wah, senangnya saya akan diajari tarian tradisional India langsung oleh para penari Gujarati Garba. Lengkap pula dengan pakaian dan berbagai ornamennya. Nah pemirsa, sekarang saya sudah siap menggunakan baju India. Bagus tidak? Nah sekarang saya siap untuk belajar menari bersama mereka ini semua. Yuk! Come on! Dalam kladeristik ini, tarian yang saya pelajari adalah Garba. Garba biasa dilakukan oleh perempuan pada hari Navaratri, Syarat Purnima, Saraswati, Holi, dan acara-acara lainnya. Sekarang tiba saatnya Festival of India ini dimulai. Acara ini dihadiri oleh pimpinan instansi pemerintah terkait, masyarakat, dan konsulat jenderal negara-negara sahabat yang ada di Indonesia. Ada 4 tarian yang ditampilkan, yaitu Garba, Holi, Vrindavan Raslela, dan Ganesh Vandana. Dari keempat tarian yang paling populer di India tersebut adalah Garba. Garba berarti lampu di dalam pot tanah yang berlubang, melambangkan awal kehidupan seorang perempuan dan lampu sebagai jiwa ilahi. India mengajarkan saya banyak hal, terutama dalam mencintai tradisi dan budaya. Saya pun menjadi semakin mencintai budaya Indonesia dan ingin mengenalkannya kepada dunia. Seluruh tayangan Bingkai Sumatera telah kami hadirkan ke hadapan Anda. Saya Rahma Mandasari beserta kru Bingkai Sumatera mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Lengkapilah hidup Anda dengan bingkai kebaikan. Sampai jumpa.